Cuplikan Kalau PowerPoint ada episode kali orang ini. yang sudah pernah ada di dalam relasi yang tadi ya bisa kita bilang toksik gitu ya, terus kayak mungkin pasangannya yang suka kontrol dan juga posesif tadi dengan yang Kak Nika juga sudah sampaikan gitu. Sebenarnya kan itu juga bukan hal yang mudah ya untuk keluar dari dalam relasi yang toksik itu gitu. Kesempatan untuk berkembang satu sama lain jadi pribadi lebih baik, ya sebenarnya kita udah menuju ke hubungan yang cenderung lebih selalu sehat gitu ya. Ketimbang kayak yellow kuning yang lampu kuning gitu ya. Lampu kuning ya, lampu kuning udah bersiap-siap tuh gitu kan. Selamat datang di Power Puan. Hai Sobat Puan, kita ketemu lagi bareng aku Dede di podcast Power Puan. Kali ini sudah ditemani sama bintang tamu kita, ada Kak Nike Nadia dari Help Nona. Halo Kak Nike. Halo Dede. Nah mungkin kita bisa langsung aja kenalan sama Kak Nike dan juga Help Nona. Sebetulnya Help Nona itu apa sih Kak? Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya dari podcast Power Puan untuk kita diskusi bareng nih dari Help Nona juga. Sebenarnya Help Nona adalah komunitas yang berfokus pada isu relasi sehat, khususnya memang teman-teman perempuan yang lebih banyak sih di Help Nona ini untuk ngobrolin nih bersama-sama menemukan sebenarnya kekerasan dalam relasi personal itu khususnya seperti apa, dan tentunya sebelum itu juga kita pengen menemukan juga relasi yang sehat kalau gitu seperti apa sih, karena kan tentu harapannya kita tidak ingin dalam hubungan kita tuh akhirnya sampai pada kekerasan dong tentunya. Dan itu harus dimulai dengan tentunya kita mengenali mana relasi yang sehat dan mana yang sebenarnya kayaknya sudah red flag dan harus ditinggalkan seperti itu. Jadi awalnya itu, tapi kegiatan kita ada yang offline, support session ketemu langsung seperti itu, dan ada juga kegiatan-kegiatan online gitu. Wow, menarik nih. Tapi kita mungkin langsung aja nih kita ngomongin isunya. Tadi udah disebutkan terkait kekerasan dalam relasi. Terus tadi juga udah disebut ini red flag. Wah, ini tuh kayaknya Sobat Puan nih familiar banget nih dengan kata-kata red flag. Nah, jadi sebetulnya kekerasan dalam relasi ya, atau pacaran kah, atau relasi dalam bentuk apapun, karena istilahnya sekarang udah macam-macam nih. Kalau Gen Z nih ada situationship, ada apalah HTS kalau kita zaman dulu. Sebetulnya kekerasan dalam relasi itu seperti apa sih Kak? Dan kenapa ya kadang kita tuh juga suka nggak sadar ada di dalam relasi yang tidak sehat? Oke, jadi sebenarnya ketika kita bicara relasi, salah satu mentorku juga ada satu hal yang aku tuh cukup teringat bahwa ketika kita bicara relasi itu layaknya kayak spektrum gitu ya. Dia itu sebenarnya nggak sesederhana hitam atau putih. Maksudnya dari relasi yang sehat selalu ideal, tahu-tahu itu menjadi sebuah kekerasan gitu. Artinya itu kan over the time dia akan perlahan-lahan jadi kesana gitu kan. Jadi ketika kita bicara relasi yang sehat, sebenarnya harusnya lebih mudah ditemukan dalam arti sesuatu yang ideal, saling mendukung, kemudian kita menjadi pribadi yang lebih baik, itu menjadi ruang aman untuk kita berdiskusi. Itu adalah relasi yang sehat kan. Dan ketika kita bicara relasi sehat, tentunya sebenarnya nggak hanya dengan pacar ya, ketika kita bicara relasi itu kan banyak ya, dengan rekan kerja, ketika kita mungkin sama keluarga, itu kan juga sebenarnya kita informasi tentang relasi sehat sih sebenarnya bisa diterapkan di hubungan kita di mana aja gitu. Tapi kemudian yang menarik untuk kemudian didiskusikan dan ditemukan dan direfleksikan justru adalah kapan hubungan ini kemudian sudah tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Iya nggak sih? Sebelum akhirnya itu ya kekerasan yang kita mungkin familiar. Mengapa ini jadi isu yang penting? Karena satu, kalau misalnya data catatan tahunan Komnas Perempuan atau mungkin data dari Kemen PPA, kebanyakan ternyata kekerasan itu terjadi di ranah personal kan. Sesuatu yang kita pikir ruang yang harusnya menjadi ruang aman untuk kita bertumbuh, berkembang, mendapat dukungan, justru kerentanannya secara ironis ada di situ, seperti itu kan. Nah, setelah itu berarti kan yang harus kita lakukan adalah kapan ya kita tuh harus bisa tahu kayaknya ini harus udah cut off nih. Tadi bahasanya udah red flag nih sebelum sampai ke bentuk-bentuk kekerasan yang kita kenal kayak kekerasan fisik, seksual dan semacamnya. Disitulah pentingnya tadi ketika kita melihat spektrum yang tadi kayaknya ini udah mulai toksik deh, udah mulai tidak sehat deh relasinya. Di saat seperti itu harusnya sudah menjadi lampu kuning gitu bagi kita untuk kayaknya satu, apakah kita refleksi ulang, kita diskusi dengan pasangan sepertinya apakah ada yang harus kita perbaiki, refleksikan baik dari diri masing-masing, atau
ketika memang ternyata bahkan ini udah bukan lampu kuning nih, udah lampu merah istilahnya. Iya. Berarti ini harusnya kita sudah cut off gitu hubungan itu. Beberapa hal yang mungkin bisa kita kita lakukan adalah kata kuncinya ketika kita bicara kekerasan kan memang tadi ya ketimpangan kuasa dan kontrol gitu kan. Nah, itu sesuatu yang mungkin tidak semua mungkin teman-teman aware dengan situasi itu. Itu kan kayak bahasa yang sangat kayak kompleks gitu nggak sih, apaan sih gitu kan. Tapi sebenarnya kita bisa merefleksikan hal tersebut dari hal-hal yang sederhana sehari-hari gitu kan dengan pasangan. Misalnya ketika kita dengan pasangan mulai ada rasa takut untuk ngobrol atau mungkin pakai baju, hal sederhana pakai baju, aduh nanti aku dilarang lagi, dimarahin, suruh ganti lagi, sesuatu yang kayak day by day. Atau misalnya takut untuk kita mau berkegiatan, takut untuk bicara ke pasangan bahwa kita mau melakukan kegiatan itu, sesuatu yang kayak sehari-hari biasa, tapi sebenarnya kalau kita refleksikan sebenarnya itu udah bukan tanda-tanda hubungan yang sehat. Gitu ya. Kenapa? Kata kuncinya adalah tadi udah mulai ada kontrol nih dari pasangan kita. Dan ketika kita bicara relasi kuasa dalam salah satu contoh yang cerita kayak gitu adalah itu mulai ada ketimpangan dalam kuasa, dalam power dong. Karena ketika kita bicara power yang setara dalam pasangan saling mendukung, harusnya tidak ada rasa takut atau sungkan itu, karena semua balik lagi ketika kita bicara relasi yang sehat, semua itu harusnya kan dikomunikasikan, ada rasa trust, rasa percaya dan rasa respect kan, hormat satu sama lain, sehingga harusnya rasa takut atau seperti itu harusnya tidak ada. Nah, pertanyaannya kemudian adalah terus kalau misalnya aku udah mulai ngerasa seperti ini, gimana dong? Gimana caranya gitu? Iya, jadi mungkin kalau aku sih mikir dari perspektif, sebenarnya aku juga bukan psikolog ya, artinya aku bicara dari perspektif memang dari komunitas yang memang sebetulnya Help Nona kan udah dari 2015 ya. Jadi memang secara umum kita biasa bertemu dengan berbagi pengalaman juga dengan teman-teman yang mungkin punya pengalaman serupa, yang tadi tuh spektrumnya mulai yang dari yang nggak sehat nih gitu, unhealthy gitu, udah mulai ada red flagnya gitu, yellow flag, red flag gitu kan, sampai yang memang akhirnya kekerasan itu sudah terjadi gitu. Dan bahkan ketika kekerasan itu sudah terjadi, sebenarnya bentuknya itu kalau kita telusuri sebenarnya sudah lama, maksudnya prosesnya itu udah diawali dengan tadi hal-hal yang sehari-hari itu sudah terjadi, sehingga akhirnya sampai kekerasan yang kadang kalau misalnya sudah sampai cerita mengalami kekerasan itu bentuknya sebenarnya sudah berlapis. Artinya sudah mungkin bukan hanya kekerasan fisik mungkin atau emosional, mungkin secara emosional pastinya dialami, secara fisik juga iya, bahkan mungkin ada kompleksitas kekerasan seksual. Dan akhir-akhir ini kan memang yang juga akhirnya makin naik itu kan KSBE ya, maksudnya kekerasan seksual berbasis elektronik juga. Untuk teman-teman kita juga udah mulai harus aware banget ya terkait hal itu gitu. Jadi sih secara singkatnya itu dulu kali ya gitu. Oke. Jadi tadi ya kalau misalnya Kak Nike tadi sampaikan, sebenarnya kita tuh juga udah tahu sih gitu ya ketika kita di dalam relasi, dan tadi ya satu aja gitu mengidentify takut ya, tadi ya takut nggak dibolehin, takut untuk pergi-pergi atau melakukan sesuatu karena nanti nggak dibolehin gitu atau ya, berinteraksi atau misalnya nggak boleh ya kamu ngobrol sama si ini sama si ini. Nah, tadi yang disampaikan itu kan kayak ketakutan atau apa, itu kan sebenarnya bentuk lain dari pasangan yang posesif misalnya, suka mengatur atau controlling gitu ya. Tapi kebanyakan nih Kak, kalau misalnya kita lihat nih anak-anak muda gitu ya, di dalam gaya pacarannya atau dalam berelasinya itu yang namanya dibatasi itu justru bentuk cinta gitu. Ada persepsi tersebut, ada persepsi gitu ya? itu kalau misalnya kalau perhatian, kalau misalnya diatur itu adalah bentuk kasih sayang gitu. Nah, sebenarnya itu kayak gimana sih gitu? Iya, maksudnya itu kayak dari zaman dulu sampai sekarang kayak suka ada yang miskonsepsi gitu ya, kayak cemburu tanda cinta, atau itu adalah bentuk pengekspresian gitu kan. Sebenarnya mungkin yang aku pahami juga dengan proses kayak gitu, memang sebenarnya kita juga harus bisa membedakan juga secara utuh perasaan rasa sayang, rasa kepedulian, atau mungkin rasa cemburu sebagai sebuah secara manusiawi. Kita punya perasaan cemburu mungkin ada dalam diri kita ketika kita punya kepedulian. Tapi kan sebenarnya yang jadi kata kunci adalah bagaimana kita mengekspresikan hal tersebut. Artinya itu kita rasakan, tapi kan
bagaimana kita act upon it gitu, kita lakukan itu yang kemudian jadi penting. Apakah itu justru menjadi apa ya, gerbang untuk kita dengan pasangan bisa saling lebih terbuka dan berkomunikasi. Artinya kalau yang aku pelajari juga, gimana sih ketika misalnya hubungan nih, lalu pasti akan ada permasalahan di hubungan manapun, nggak akan ada yang selalu konflik pasti ada konflik gitu kan pasti ada. Tapi kan sebenarnya hubungan yang sehat itu ketika konflik ada justru jadi ruang buat kita mencari resolusi bersama, dan itu justru membangun kita jadi semakin lebih paham batasan satu sama lain, dan itu bikin kita tadi respect, komunikasinya lebih itu. Justru akhirnya membuat kita jadi lebih dewasa satu sama lain dan lebih saling mengenal satu sama lain. Tapi kan hubungan yang tadi tidak sehat itu ketika ada konflik, misalnya konfliknya tadi kita bicara rasa cemburu yang yang dirasakan gitu. Instead of itu jadi ruang untuk kita saling mengenal dan saling tahu batasannya diri kita dan pasangan, itu justru malah jadi apa ya, ruang untuk ada controllingnya itu gitu kan. Malah itu menjadi ruang buat dia kayak, ya aku kan merasakan cemburu ini aku tunjukkan dengan akhirnya jadi melarang kamu, mengontrol kamu, itu kan rasa sayang aku. Nah itu yang kemudian disebut hubungannya sudah mulai tidak sehat gitu kan. Instead of kayak aku merasakan rasa cemburu ini nih karena batasan dari aku mungkin di keluarga apa gimana merasa batasannya seperti ini, mungkin pasangan punya persepsi menurut aku ini masih aman. Nah sebenarnya kan diskusi itu yang kemudian kayak kita menemukan titik tengahnya seperti itu. Jadi sebenarnya menurut aku terkait cemburu sama sekali itu miskonsepsi banget sih tentang cemburu tanda cinta seperti itu. Justru jangan-jangan kalau misalnya kita itu malah jadi salah satu tools awal untuk bentuk controlling. Jadi lebih harus mungkin apa ya, wise atau bijaksana lagi sih melihat situasi itu gitu. Nah, kalau istilah lain nih Kak, selain posesif, ada juga yang namanya love bombing. Ya, itu kan kayak bentuk apa ya, namanya perhatian, action of love, pasti yang berlebihan gitu ya. Ngasih love bombing tuh apa sih? Maksudnya kayak dia terus-terusan ngasih perhatian yang berlebihan gitu kan. Nah, sebenarnya love bombing itu sehat nggak? Atau dia itu justru juga berpotensi melakukan kekerasan? Menurut aku kayak love bombing itu juga kadang-kadang digunakan pelaku gitu, atau mungkin orang yang cenderung mungkin memaknai relasinya itu secara tidak sehat, ketika ya dia merasa itu sebagai tools untuk kemudian mengontrol pasangannya. Artinya dia merasa dengan aku di awal sangat cepat memberikan perhatian sangat besar, kado dengan waktunya yang cepat gitu, baru awal kayak inilah soulmate-ku, kayak baru hari pertama gitu kan. PDKT ya, hari pertama PDKT ya, gitu ya. Sebenarnya salah satu kayak apa ya, refleks kali bahasanya. Kalau misalnya ini tuh love bombing atau memang ya emang dia kan cinta atau sayang, sebenarnya secara proporsional harusnya kita bisa melihat juga sih bentuk kewajaran. Misalnya ada bentuk hadiah atau bentuk ucapan yang rasional nggak sih kalau ini dilakukan atau dikatakan, misalnya in the time of spend, kapan nih dia ngomong seperti ini gitu kan. Sebenarnya kan kita juga punya harusnya punya wisdom atau kebijaksanaan untuk itu. Ataupun kalau misalnya kita juga bingung karena mungkin kita juga in love gitu ya dalam kita, sebenarnya itulah pentingnya support system gitu ya. Artinya mungkin ada orang yang cukup mengenal kita secara objektif, bisa melihat dari luar kayaknya ini nggak sehat deh, maksudnya ini bukan bentuk cinta yang tulus atau ini love bombing, karena ya tadi kerentanan ketika misalnya love bombing misalnya untuk pelaku adalah ya itu kayak investasi sosial di awal nih, maksudnya dia melakukan hal itu untuk nanti di akhirnya ada bentuk kontrol di dalamnya. Karena banyak juga kalau misalnya teman-teman yang bercerita atau kemudian akhirnya mengalami kekerasannya, love bombing itu diawali ya tadi dengan ngasih hadiah kayak gitu, karena pada akhirnya untuk apa? Pada akhirnya adalah untuk ya aku kan udah pernah kasih ini ke kamu gitu kan. Aku kan udah kayak, artinya itu kan jadi alat tools untuk ya tadi relasi kuasanya sudah timpang, karena ya tadi digunakan aku udah pernah ngasih ini, aku kan bentuk cinta aku ini, aku udah selalu nemenin kamu, padahal itu juga bentuk kayak posesifnya juga gitu. Jadi sebenarnya ya kita juga harus melihat tadi, kalaupun kita juga merasa bingung atau ini gimana ya, mungkin kita bisa juga ngobrol sama teman-teman support system terdekat, karena kan mereka juga yang kenal kita dan bisa melihat dari luar nih ketika ada relasi baru masuk tuh menurut kalian seperti apa gitu. Jadi sebenarnya tadi ya love bombing bisa jadi itu juga jadi pintu masuk. Iya, betul. Apa namanya tadi ya, ada tuntutan-tuntutan gitu ya setelahnya gitu. Jadi udah harus lebih punya kesadaran ya sama aware. Sesuatu aware gitu ya. Menarik ya. Terus ada lagi nih Kak, kalau ada orang yang sudah pernah ada di dalam relasi yang
tadi ya bisa kita bilang toksik Mm-mm. gitu ya, terus kayak mungkin pasangannya yang suka kontrol dan juga posesif tadi dengan yang apa namanya Kak Nika juga sudah sampaikan gitu. Sebenarnya kan itu juga bukan hal yang mudah ya untuk keluar dari dalam relasi yang Betul. apa namanya toksik itu gitu. Sebetulnya kenapa sih orang itu sulit gitu untuk keluar dari relasi yang toksik, atau bahkan dia justru setelah keluar dia akan attracted sama hubungan bentuk yang serupa, serupa gitu ya. gitu. Iya ya. Kita bisa melihat dari beberapa perspektif sih. Satu adalah menurutku dari nature atau pola kontrol dan dalam relasi yang gak sehat itu kan selalu ada namanya lingkaran kekerasan ya. Cycle of abuse, dimana kalau dalam hubungan yang memang tidak sehat itu akan ada kecenderungan fase utama pasti honeymoon phase gitu kan, pasti semua terasa indah baru jadian, mungkin tadi yang love bombing itu gitu kan, kayak everything is perfect gitu kan. Tapi kan setelah itu mulai ada tadi ketegangan, maksudnya ya tadi namanya hubungan itu kan nggak akan 100% selalu ideal. Nah tadi ketika aku bicara ketegangan, hubungan yang sehat tadi menyelesaikan dengan tadi resolusi konflik yang baik dan jadi saling mengenal, saling tahu batasan, saling respect. Nah, tapi kan hubungan yang gak sehat ketika ada konflik malah masuk ke kekerasan gitu kan. Betul. Setelah kekerasan, ini yang harus teman-teman notice juga adalah fase permohonan maaf gitu. Artinya ntar minta maaf lagi, maaf aku hilaf, bahkan atau ada juga sekarang tuh istilahnya apa ya, darpo ya. Jadi kayak kamu tuh deny terus malah kayak kalau ada kekerasan yang tadi terjadi, deny kayak enggak atau enggak, kemudian malah nyalahin balik gitu gaslight kan, gitu malah ya. jadi kayak gaslight kayak gitu. Dan itu kan kemudian membuat tadi maafan lagi, tadi bulan madu lagi seperti itu. Nah tapi kan nanti lingkaran itu akan terus berulang kan, cepat atau lambat, dan lama-lama ini akan membuat apa ya, nilai kebenaran dari si korban lah akhirnya kita sebut itu akhirnya udah kekerasan gitu ya, itu kan makin dipertanyakan. Artinya kan dia akan, aku merasa nggak nyaman, aku merasa nggak bahagia, tapi kan katanya itu bukti cinta, tapi kan iya kan, jadi dia udah mulai seperti itu. Nah itu yang membuat akhirnya tidak mudah untuk kayak langsung seseorang tuh kayak langsung keluar gitu, karena kayak ada permohonan maafnya lagi balik gitu. Dan itu lingkarannya terus berulang ketika mungkin dari dirinya sendiri belum terlalu punya awareness, atau mungkin lingkungan support sistemnya terdekat juga nggak terlalu mungkin bisa, karena kan namanya pelaku kan pada akhirnya akan ada bentuk isolasi juga kan ya. Ya kan, jadi akhirnya terputus juga relasinya dengan support system, itu yang kemudian makin membuat dia sulit untuk keluar. Artinya nilai dirinya istilahnya udah terserang nih dengan tipikal pelaku yang gaslighting dan semacamnya. Lalu isolasi dengan orang-orang terdekat support system juga dia terputus, artinya kan makin tidak mudah juga dia untuk mengakses dukungan gitu kan. Itu juga berpengaruh untuk dia nggak mudah. Atau bisa juga kita lihat dari perspektif lain, bagaimana seseorang dalam hubungan mungkin sudah merasa punya investasi tertentu. Dalam arti investasi itu kayak meluangkan waktu, iya kan, maksudnya untuk kita mengenal dengan pasangan itu ada waktu untuk saling mengenal gitu kan. Investasi mungkin ada yang juga secara ekonomi, mungkin yang artinya dia juga udah kayak jalan bareng gitu, apa nongkrong itu kan juga udah keluar. Atau mungkin secara itu juga bergantung juga secara ekonomi. Artinya kan ada hal-hal yang sudah diluangkan atau diberikan kan kadang-kadang kita dalam hubungan. Sebenarnya hubungan yang sehat pun kadang kita pasti kan meluangkan sesuatu, itu ada bedanya, itu kan equal gitu kan, secara konsensual satu sama lain. Tapi kan ketika relasi nggak sehat, kadang-kadang itu yang membuat orang maju mundur karena merasa saya mungkin pacarannya ada yang udah lama ya kan, atau kayak misalnya udah terlalu attached, selalu ditemenin gitu kan, jadi kayak takut banget untuk pisah. Atau kadang kalau kompleksitas lebih jauh kita melihat tubuh perempuan, kadang-kadang dari sisi seksual mungkin kayak perempuan kadang-kadang lebih banyak dibebankan dengan kayak kemurnian atau kesucian. Ketika kemudian hubungannya udah lebih jauh, itu kan pertimbangannya kan juga mereka suka lebih banyak, aku udah kayak gini, apakah aku akan diterima di masyarakat, apa ada yang mau lagi sama aku. Kadang-kadang kan kalau teman-teman penyintas juga ada kompleksitas itu yang juga yang dipertimbangkan. Jadi ya kompleks sih mengapa tidak mudah untuk keluar dari relasi yang apalagi sudah sampai tahap kekerasan. Makanya kan memang fokusnya jangan sampai kekerasan gak sih, jadi kita tuh kayak sebelum itu udah aware kayaknya udah gak sehat tuh udah lebih mudah cut off-nya gitu kan. Jadi memang udah harus bisa mendeteksi dari awal ya, sebisa jadi mungkin. jangan sampai udah terlalu jauh gitu ya. Nah kalau tadi ngomongin soal support system, kita sebagai teman tuh atau sebagai ada orang yang di dalam lingkungan itu gitu ya, baik temannya, saudaranya, keluarganya atau apapun itu, sebaiknya tuh kita harus seperti apa nih bersikapnya gitu Kak?
Oke, kalau yang aku percayai adalah paling pertama kita harus sadar bahwa kita ini kan kayak jejaring dukungannya, kayak safety netnya mereka. Tapi sebenarnya yang punya daya itu kan pada akhirnya dia sendiri. Ya, jadi kadang-kadang kalau yang aku suka dengar ada rasa-rasa frustasi kayak, iya aku punya temen kayak dikasih tahu sih nggak mau denger, kesel sendiri kan, jadi kayak gitu. Udahlah, gue udah nggak mau lagi temenan sama dia, udah nggak mau ngomongin lagi gitu ya. Awalnya mungkin itu dari rasa semangat atau kepedulian karena mungkin kesel gitu ya melihat teman atau terdekat digituin gitu. Tapi kadang akhirnya makin jauh kekesalan itu kadang malah jadi kayak nyalahin ya lagian udah ya kayak gitu kan, atau bahkan mungkin bukan menyalahkan tapi langsung cut off gitu, maksudnya kayak udahlah udah dikasih tahu ya udah gitu kan. Sebenarnya di satu sisi rasa frustasi itu mungkin ya kita paham ya, maksudnya kita kan peduli atau gimana, tapi salah satu hal yang aku bisa pahamin adalah ya pada akhirnya itu kan daya itu dari mereka, artinya otonomi itu kan juga dari mereka, pilihan pada akhirnya itu ada di tangan mereka. Kan gimana caranya kita menempatkan diri sebagai sistem dukungan, memberikan mungkin bantu informasi, membantu mendengarkan, memvalidasi tanpa juga kemudian judgmental seperti itu. Artinya aku ada nih kalau kamu butuh, aku bisa bantu, atau sebatas memberikan informasi, tapi pada akhirnya keputusannya itu kan diambil oleh teman kita sendiri yang mengalami gitu. Kecuali mungkin memang ada kegawat daruratan yang sangat itu, mungkin kita bisa bantu documenting atau apa sesuai dengan kebutuhannya dia juga dan sesuai konsennya dia juga. Tapi sebenarnya sih yang paling pertama ya tadi kita harus berangkat dari pemahaman bahwa kita itu sebenarnya sebagai supporting, bukan kita yang mengambil keputusan, dan pada akhirnya daya itu ya dari teman-teman yang memang sedang saat itu mengalami, dan butuh proses. Kadang-kadang hal itu butuh proses, jadi kita juga harus butuh kesabaran juga untuk melihat kondisi seperti itu tuh nggak bisa langsung ya udah besok aja ya putusin, udah besok aja langsung. Kadang-kadang nggak bisa kayak gitu juga. Betul. Ya karena banyak juga sih kan kita lihat bahwa teman-teman yang ya suportif bilangnya ya gue support kok gitu, tapi padahal dia juga yang kayak gergetan banget kalau misalnya temennya nggak melakukan apa yang dia pikir itu yang terbaik lah gitu ya. Kadang-kadang juga kalau zaman sekarang kan juga digital ini ya, kadang-kadang ada yang mungkin maksudnya dia ini bentuk dukungan, tapi juga tidak mempertimbangkan mitigasi resiko bagi teman yang kadang gitu kayak wah ini jangan-jangan biar rame aja nih, biar diviralin aja biar itu, tanpa kita nanya konsen dari temannya, tanpa kita memikirkan mitigasi resiko ketika kita mengambil keputusan ini nanti apa ya resiko buat teman yang sedang mengalami, dan itu kan harus kita hormati juga prosesnya seperti itu. Betul. Iya itu sih penting ya. Jadi mungkin Sobat Puan juga kalau misalnya punya pengalaman serupa atau mau sharing juga boleh banget ya di komen. Atau Sobat Puan tipe temen yang mana nih? Yang tadi yang kesel-keselan gitu. Kalau misalnya temen yang gak dengerin, atau sekarang udah berubah nih perspektifnya karena Kak Nike sudah memberikan insight lain. Oke. Nah tadi kan kita ngomongin udah banyak soal toxic relasi ya, atau red flag lah gitu di dalam relasi. Nah kita ngomongin sekarang relasi yang sehat nih Kak. Sebenarnya relasi yang sehat itu seperti apa sih, dan apa sih ciri-cirinya yang mungkin kayak hal kecil aja gitu ya, yang sederhana. Sebenarnya apa sih relasi sehat itu? Relasi yang sehat tadi seperti yang sudah aku sampaikan di awal, memang relasi yang satu ketika kita menjalani juga kita tuh kayak maksudnya bertumbuh dari itu menjadi pribadi yang lebih baik, tapi juga di dalamnya tadi ada ruang untuk kita saling percaya, saling menghormati batasannya masing-masing. Dan menurut aku salah satu ciri yang paling gampang ketika kita tahu ini relasi yang sehat adalah tadi kita menghormati batasan atau boundaries masing-masing, karena ketika seseorang itu punya nilai atau value masing-masing itu kan sebenarnya apa ya, ada value di belakangnya ya kenapa kita sampai pada itu, dan untuk sampai pada tahap kita tuh ketemu di tengah dan saling memahami, saling mengenal, oh dia tuh berangkat dari sini, dan satu sama lain tuh mendukung untuk jadi lebih baik. Itu kayak proses, tapi sebenarnya proses yang dijalanin itu yang bisa bikin kita sampai sadar, oh berarti ini hubungan kita tuh udah sehat, karena ya tadi saling itu, tapi saling mengenal dan saling mendengarkan. Tapi ya balik lagi yang selalu aku coba jalani untuk diri aku sendiri dan sekitar adalah ya tadi, hubungan itu yang disebut sehat tuh nggak akan ada yang 100% tadi dia kayak nggak pernah berantem tuh nggak mungkin, pasti, karena kan kita dua orang dengan baggage atau beban masing-masing ya. Tapi ya tadi kalau misalnya kita perlahan-lahan udah bisa menemukan resolusi dari konflik, kita juga saling mendukung apa ya, kesempatan untuk berkembang satu sama lain jadi pribadi lebih baik, ya sebenarnya kita udah
menuju ke hubungan yang cenderung lebih selalu sehat gitu ya, ketimbang kayak yellow kuning yang lampu kuning gitu ya. Lampu gitu. kuning ya, lampu kuning udah bersiap-siap tuh gitu iya. kan. Tapi mungkin kalau aku juga lebih sering diskusi adalah ketika kita bicara kekerasan, mungkin sesuatu yang umum ya, maksudnya kayak kita lebih aware ketika kita bicara kekerasan. Tapi ketika kita bicara tadi yang lampu kuningnya itu yang sebenarnya juga cukup penting untuk kayak dipahamin ya. Kapan relasi itu tidak sehat? Kadang-kadang ketika kita bicara relasi tidak sehat itu nggak serta-merta kalau rasa takut udah kayak diam, udah nggak bisa apa ya mengucapkan pendapatnya, perspektif kita, itu sebenarnya cenderungnya udah kayak kekerasan, udah mulai kekerasan emosional dan semacamnya. Tapi relasi yang udah kayak lampu kuning itu biasanya dua-duanya tuh udah nggak jadi pribadi yang cenderung positif gitu loh. Jadi dua-duanya juga sama-sama bitter. Jadi mungkin secara kesetaraan ya mungkin mereka nggak yang timpang, yang satu kayak mendominasi, yang satu diem juga enggak. Tapi udah mulai saling kayak hal yang kayak kecil, yang sebuah permasalahan kecil tapi jadi besar, perkara mungkin memilih tempat makan enggak itu tapi kayak langsung nyalahin itu. Kalau kayak gitu udah mulai kayak mungkin, tapi permasalahan itu lebih ke kayak berarti mungkin komunikasi kita nih yang harus diperbaiki. Jadi levelnya ke situ. Tapi kalau salah satunya udah mulai diem, udah apa, maksudnya buat apa aku ngomong, suara aku udah nggak dengar, buat apa aku itu sih sebenarnya udah cenderung ke kekerasan ya, udah cenderung ke emotional abuse sih kalau udah sampai di tahap yang kayak gitu. Oke. Wow, itu ya. Jadi mungkin Sobat Puan mungkin udah bisa membangun awareness gitu ya terhadap relasi yang Sobat Puan sekarang lagi dijalani gitu ya. Ini kita relasinya udah lampu kuning, lampu hijaunya hijau banget mungkin ya gitu. Atau apa namanya, ternyata udah agak-agak oren gitu. Oke. Nah, Kanike, tadi kan udah ngomongin soal ciri-ciri relasi sehat nih. Kalau misalnya apa namanya, dari yang sudah tadi kita obrolin sama-sama nih soal relasi yang tidak sehat gitu, sebenarnya ada nggak sih dampaknya untuk si korban ya gitu ya? Untuk dampak, apalagi ketika kita bicara kekerasan gitu, kekerasan secara fisik tentunya ya pasti kalau dipukul apa gimana itu fisik sesuatu yang paling obvious. Tapi kan justru kita lagi bicara dampak yang beyond atau lebih daripada yang kelihatan di kulit gitu. Bahkan fisik juga, kita bicara tubuh tapi kadang juga itu kan bisa langsung ke mental health juga, itu sangat berpengaruh. Termasuk juga kemudian dari kesehatan reproduksi itu juga sesuatu yang sangat berpengaruh. Apalagi kalau misalnya kita bicara kekerasan atau kekerasan seksual, ada kerentanan untuk teman-teman perempuan, mungkin kekerasan ada kehamilan tidak diinginkan, atau mungkin bahkan kekerasan seksual bisa juga ada kerentanan penyakit IMS gitu misalnya kan. Itu juga sebenarnya ada. Jadi sebenarnya dampaknya tuh benar-benar berlapis dan tidak hanya sesuatu yang terlihat aja. Justru itu pentingnya ketika kita bicara relasi yang sehat dan kemudian kerentanan kekerasan, karena ketika kita bicara dampak itu sesuatu ada yang terlihat tapi ada juga yang enggak terlihat gitu. Jadi ternyata banyak ya, banyak banget ya, dan itu kan juga nggak cuma di jangka pendek gitu tapi juga ada di jangka panjang si dampak itu. Oke. Menarik banget obrolan kita hari ini bersama Kanike, tapi sayang sekali waktunya sangat terbatas. Mungkin terakhir nih Kanike mau menyampaikan pesan-pesan buat Sobat Puan di rumah, baik yang single, yang masih mencari cintanya, ataupun yang sudah berada di dalam relasi. Boleh dong Kanike. Oke. Untuk teman-teman Sobat Puan semua, mungkin pesannya adalah sangat penting untuk kita bisa menemukan dan membedakan tentang kapan sih relasi itu sehat dan kapan sebenarnya relasi udah mulai nggak sehat, dan apalagi kekerasan. Dan ingat bahwa sebenarnya mau kita single atau nggak single, tadi pemahaman tentang relasi menurut aku juga bisa bermanfaat dalam hubungan manapun, misalnya di lingkungan kerja atau dimanapun. Jadi menurut aku gak ada salahnya juga untuk kita kayak kepo-kepo cari informasi juga tentang ini. Dan yang kedua juga penting adalah pentingnya juga kita jadi support system atau jejaring dukungan untuk lingkungan di sekitar kita jika melihat ada bentuk-bentuk kekerasan. Salah satunya ya kekerasan dalam hubungan pacaran gitu. Itu dia pesan dari Kanike. Tapi jangan lupa juga untuk terus kepo sama sosmednya YKP. Jangan lupa subscribe YouTube-nya YKP, follow terus akun semua sosmednya YKP, dan juga Help Nona. Mungkin silahkan promo-promo sedikit. Bisa kepoin juga di Instagramnya Help Nona gitu. Ada kegiatan-kegiatan offline-nya juga yang bisa diikuti. Nah, itu dia Sobat Puan, jangan lupa untuk follow juga Help Nona buat terus update soal informasi terkait relasi yang
sehat. Oke, terima kasih banyak Kak Nike. Terima Buat Sobat kasih. Puan di rumah, kalau misalnya ada ide untuk kita undang siapa bintang tamu berikutnya, narasumber berikutnya, kemudian tema-tema atau topik yang juga Sobat Puan pengen tahu lebih banyak, boleh banget, boleh DM, boleh juga komen di bawah. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.